Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel LNFTlogy. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jika ada saran atau kritik kalian untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Pada video kali ini, saya akan berunut alur dari sebuah film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2022 yang bercerita tentang di dunia yang tercemar parah oleh polusi. Seorang pria harus menjaga wilayahnya untuk bertahan hidup dan melawan ancaman dari orang asing yang ingin merebut wilayah mereka. Sebuah dunia yang telah tercemar oleh polusi, umat manusia sekarang harus bertarung satu sama lain untuk bertahan hidup. Pemandangan bumi yang sudah tercemar menjadi saksi bisu dari kondisi yang sulit. Di tengah kekacauan tersebut, terdapat seorang pesepeda bernama Kilan. Meskipun kondisi dunia yang sudah sulit, Kilan tetap bersikap ramah dan bersahabat dengan para penjaga jalan yang berpatroli. Suatu hari, sambil bersepeda, Kilan melihat seorang penyusup yang tengah merusak persediaan makanan yang langka. Dengan sigap, penjaga jalan baru saja menghabisinya. Kilan, yang memiliki keahlian dalam membangun jebakan, kembali ke wilayahnya untuk memastikan keamanan wilayahnya. Saat itu, terungkap bahwa keberadaan Kilan di wilayah tersebut sangat dinantikan oleh kekasihnya Melinda, yang merindukannya karena ketersediaan bahan makanan yang Kilan bawa pulang. Namun, kedamaian Kilan tidak berlangsung lama. Seorang kakek tua mendekati wilayah Kilan, mencermati kedekatan mereka. Kilan merasa terancam dan mengancam kakek tua itu dengan senjata yang dipegangnya. Meskipun demikian, kakek tua tersebut tampaknya tidak memiliki niat yang buruk. Situasi berubah ketika kakek tua itu akhirnya berbicara. Kilan menyadari bahwa kakek tersebut tidak tahu akan keberadaan Kilan dan hanya ingin bertanya kepadanya. Dengan hati-hati, kakek tua itu mundur, tetapi dengan mengambil tindakan pencegahan dengan membangun jebakan di sekitar wilayahnya. Hari berlalu, Kilan terus menjaga wilayahnya. Namun, sadar bahwa ada orang asing yang memantau wilayahnya. Mereka terlihat merencanakan sesuatu yang tidak pasti. Kilan harus tetap waspada dan siap menghadapi ancaman baru yang mungkin datang ke kediamannya kapan saja. Tetapi hal buruk lain terjadi. Melinda tergores sengkarat saat memetik sayur di kebun mereka, menyebabkan kakinya terluka. Obat pun sangat langka dan Kilan tidak memiliki persediaan di wilayahnya. Melinda menderita kesakitan dan panik sepanjang malamnya. Kilan merasa tidak berguna karena tidak dapat memberikan bantuan. Sementara itu, kakek tua yang ternyata bernama Summer menyadari kehadiran orang asing yang mencurigakan. Lalu dengan cerdik, Summer menggunakan jebakan yang telah dipersiapkan, berhasil menghancurkan orang asing itu. Tanpa ampun, Summer mengeksekusi mereka, menegaskan bahwa wilayahnya tidak boleh diinjak oleh siapapun. Sementara itu, Melinda semakin merana. Kilan, tanpa memiliki obat, memberikan pistol kepada Melinda. Dengan tekad, Kilan meninggalkan wilayahnya untuk mencari obat-obatan yang diperlukan oleh Melinda. Di tengah kondisi sulit, Kilan harus bertindak hati-hati agar tidak menarik perhatian orang asing yang masih memantau wilayah Kilan. Ternyata, Kilan telah melakukan kegiatan ini selama belasan tahun sejak bumi mulai tercemar. Di suatu wilayah, terdapat beberapa wilayah yang dimiliki oleh orang-orang berbeda. Masing-masing wilayahnya dijaga oleh pemiliknya. Meski seharusnya tidak mengusik wilayah milik orang lain, Kilan nekat mendatangi sebuah rumah yang tampak sepi. Tanpa takut, Kilan terperangkap masuk ke dalam rumah dan membuka lemari senjata. Tiba-tiba muncul Summer, pemilik rumah yang ternyata sedang tinggal seorang diri.
Killan dan Summer saling menatap, lalu Summer bersiap-siap untuk menembak Killan. Namun, Killan tahu bahwa Summer telah memantau gerak-geriknya sejak lama, menghindari perangkap dengan cerdik. Saat itulah, sekelompok orang asing lain menyerang mendekati kediaman Summer. Dalam situasi genting, Summer meminta bantuan Killan untuk bersama-sama bertahan dari penyerang yang jumlahnya lebih banyak. Killan dengan keahliannya menyerang satu persatu, sementara Summer memimpin pertahanan. Para penyerang akhirnya mundur, tidak berani menginjak wilayah Summer yang terjaga ketat. Summer awalnya sinis, mulai merasa respek terhadap kelihayan Killan dalam membaca situasi. Akhirnya, Killan mengakui dengan jujur bahwa dengan sengaja datang untuk meminta obat-obatan yang disimpan oleh Summer. Kembali tercengang saat mengetahui bahwa hanya Summer yang menyimpan seluruh obat sejak bumi dilanda kehancuran. Dengan berat hati, Summer setuju untuk memberi obat kepada Killan, namun dengan syarat bahwa Killan harus membantunya memperkuat wilayahnya dalam waktu 7 hari. Selama 7 hari itu, Killan diberitahu mengenai segala bentuk pertahanan di sekitar rumah Summer, termasuk perangkap yang tidak diketahui Killan sebelumnya. Summer memberi pengajaran dan bimbingan kepada Killan, yang ternyata memiliki kemampuan untuk menangkap pelajaran dengan cepat. Killan bahkan mengambil inisiatif untuk membuat alat pemantau dengan menggunakan tenaga air dan juga matahari. Killan membuat alat pemantau yang akan memantau bagian belakang rumah yang tidak selalu terjaga oleh Summer. Proses instalasi memakan waktu, tapi Summer sabar menunggu. Setelah beberapa waktu, kamera pemantau buatan Killan mulai berfungsi dengan baik, mengandalkan 2 sumber tenaga alam. Namun, di balik kesuksesan ini, Melinda yang sedang sakit dan menunggu di rumah. Melinda yang tidak tahu kenapa Killan tidak pulang, merasa kesal dan frustasi. Setelah berhari-hari menunggu, Melinda memberantakan sisi rumah dengan kesedihannya. Di sisi lain, saat Killan dan Summer sudah 2 hari bersama-sama, mereka diserang oleh orang-orang yang sebelumnya datang ke wilayah Killan. Ancaman baru muncul, dan kini mereka harus bersatu untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Dengan serangan tiba-tiba, perlawanan terus dikerahkan di antara Killan, Summer, dan para penyerang yang mencoba merebut wilayahnya. Sementara Killan, tipikal orang yang tidak tega membunuh, cenderung cinta damai. Pada hari ketiga, sisa waktu untuk Killan mendapatkan obat tinggal 4 hari. Killan harus merancang strategi bertahan yang belum terpikirkan oleh Summer. Dengan perangkap sederhana, Killan menyusun pertahanan tambahan di halaman rumah. Keduanya saling mengisi dengan keahlian masing-masing. Killan membuat jendela khusus untuk menembak atau bertahan dari tembakan musuh, sementara Summer melibatkan ilmunya dalam menjaga wilayah. Di tempat Melinda yang panik dikejutkan dengan kehadiran seorang anak kecil yang ditemukan setelah orang tuanya dibunuh secara keji. Melinda bertekad untuk menjaga dan merawat anak tersebut di wilayahnya. No, it's okay. Where did you come from? Jessica's girl. Lalu hari keempat, Killan dan Summer sadar akan suara bising dari beberapa drone. Ternyata, drone tersebut memiliki serangan baru yang diarahkan untuk melempar peledak dari udara. Summer menyadari bahwa sirkuit drone telah dirombak agar bisa mengambil tenaga dari matahari. Penyerang semakin bernafsu karena benteng pertahanan Summer yang tangguh. Killan harus beraksi untuk menembak satu persatu drone yang datang. Jendela yang dibuat Killan berfungsi sebagaimana mestinya, memberikan mereka waktu beberapa detik untuk menanggapi serangan drone dengan efektif. Dengan berhasilnya menghancurkan beberapa drone, upaya penyerang untuk menembus wilayah Summer kembali gagal. Perang baku tembak tadi, namun Killan dan Summer yang tidak tinggal diam, berhasil memukul mundur para penyerang dengan taktik yang tangguh. Di tempat lain, Tia merasa bahagia karena dirawat oleh Melinda, yang meskipun kakinya terluka parah, tetap berusaha aktif. Namun kebahagiaan tersebut terganggu ketika Melinda melihat Tia memainkan pistol. Lalu di ujung sana, seorang pria mendekat dan pistol Tia pun diberikan kepada Melinda. Dengan pistol itu, Melinda berhasil menakuti orang tersebut.
Di hari kelima, Killan yang sibuk memasang perangkap baru dikejutkan dengan keberadaan seseorang. Setelah diancam, ternyata orang tersebut adalah seorang anak yatim bernama Robbie yang diadopsi secara diam-diam oleh Summer. Robbie yang kehilangan orang tua akibat kejadian tragis merasa takut dan trauma. Melinda merawat dia, sementara Killan dan Summer juga merawat Robbie dengan perbedaan keamanan yang dialami Tia dan Melinda. Pada hari ke-6, Killan dikejutkan dengan kedatangan orang asing yang mencuri hasil kebun dari Summer. Tanpa ragu, pertarungan sengit terjadi dan dengan perbedaan kualitas, penyerang harus menyerah dalam hitungan detik. Akhirnya, tubuh mereka berdua terkubur di dalam tanah sebagai akibat dari pertempuran sengit itu. Atas kontribusi luar biasa Killan, Summer merasa sangat tertolong selama 6 hari. Killan memiliki peran yang tidak disangka-sangka oleh Summer, bahkan berhasil membangun hubungan dengan Robbie dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun sebelum hari ke-7 tiba, Melinda mulai drop dan tidak kuat. Tia pun harus bersembunyi dari serangan orang asing yang berhasil masuk ke rumahnya yang tanpa perlindungan. Lalu pasrah dan diancam, diikutkan dalam keinginan orang asing tersebut. Namun, Melinda yang mulai sadar segera menghajar orang tersebut tanpa ampun. Orang tersebut hanya dibuang dalam kondisi pingsan. Hari ke-7, seminggu berlalu, Killan masih sibuk bertahan bersama Summer di rumah tersebut. Musuh terus berusaha merebut wilayahnya, dan pihak yang berbeda kembali mengancam dan menyusun strategi yang lebih rapih. Sebuah kendaraan baja dibuat secara seadanya dan menjadi tameng untuk menerobos masuk ke rumahnya. Mereka mempersiapkan papan agar dapat berjalan tanpa menginjak perangkap di tanah. Antisipasi ini cukup di luar dugaan Summer, sehingga Killan dan Summer kerepotan. Pihak penyerang, demi mencari aman, sengaja berdiam di halaman tanpa waktu yang ditentukan. Lalu malam itu, di kediaman Melinda, kembali dihampiri oleh penyerang. Namun, kali ini, Melinda tidak mau tinggal diam dan melakukan eksekusi tanpa ampun terhadap orang-orang tersebut, sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Di sisi lain, wilayah Summer kembali diserang dalam kegelapan. Tidak ada istilah tidur nyenyak. Keadaan siap siaga menjadi nomor 1. Robbie disuruh bersembunyi di ruang bawah tanah. Sementara selama malam, proses pertahanan terus diperketat. Sayangnya, Killan dan Summer tidak menyadari bahwa ada seorang penyusup di ruang bawah tanah. Killan dan Summer sibuk menembaki penyerang di halaman, sehingga Robbie diam-diam didatangi oleh seorang pria yang tegas membungkamnya. Setelah Robbie diam, pria itu masuk ke dalam rumah untuk menyerang dari belakang. Pada saat ini, para penyerang satu langkah di depan, dan situasi tidak terduga pun harus dihadapi oleh Summer dan Killan. Namun Killan tidak tinggal diam. Sebuah jaring yang telah dipasang di atas plafon berhasil menjerat pria tersebut. Bentuk pertahanan yang luar biasa ini bersama dengan kamera pemantau buatan Killan yang berfungsi dengan baik, memantau pergerakan penyerang di halaman belakang. Summer tersadar, ia telah memasang air asam di atap bagian belakang rumah. Dengan demikian, para penyerang berhasil dilumpuhkan tanpa bisa masuk sama sekali. Kejutan ini tidak diketahui oleh Killan, karena ternyata air asam tidak bisa digunakan terus-menerus dan harus dijaga ketersediaannya. Dari cara bertahan yang dilakukan, para penyerang benar-benar terkapar dan menderita akibat cairan asam. Meskipun demikian, pria penyusup yang sebelumnya dibebaskan oleh Killan membuat Summer kecewa dan kesal. Summer tidak menyadari bahwa pria itu telah membungkam Robbie. Lalu luapan emosi Killan akhirnya diarahkan kepada para penyerang yang terkena cairan asam. Mereka semua ditembak habis tanpa ada satupun yang tersisa. Setelah kejadian semalam, 8 hari telah dilewati oleh Killan yang berhasil menuntaskan tanggung jawab yang diberikan oleh Summer, dan Summer pun mengakui keahlian dan kemampuan Killan. Killan diizinkan untuk pergi, tapi Summer menyuruhnya untuk membawa Robbie karena nyawanya terancam oleh para penyerang yang dapat datang kapan saja. Sebelum pergi, Killan diberi sejumlah obat oleh Summer sebagai hadiah. Killan setelah 8 hari perjuangan pergi dengan cepat, meninggalkan Summer yang kembali memulai harinya dengan kewaspadaan.
Saat melewati penjaga perbatasan yang sama, Killan tiba di rumahnya dan terkejut melihat Tia yang siap menembak. Setelah semua kembali terkendali, Killan fokus untuk memeriksa Melinda, memberikan obat yang didapat. Setelah beberapa jam, obat itu ternyata luar biasa, membuat Melinda pulih dengan cepat dan kembali sadar. Kali ini, Tia tidak perlu merasa sepi lagi karena mendapat teman baru di rumah, yaitu Robbie. Di sisi lain, Summer yang sendirian sedang mengobati luka-lukanya, namun karena faktor usia, Summer pun tumbang. Untungnya, Killan hadir tepat waktu untuk merawat Summer dengan hati-hati menggunakan obat yang diberikan oleh Summer. Killan yang ingin membalas budi, merawat Summer dengan penuh perhatian. Namun tiba-tiba terdengar teriakan dari atas, menandakan bahwa para penyerang beraksi dengan menggunakan parasut. Para penyerang mencoba pendekatan baru tanpa menginjak tanah dan berhasil mendarat di atas atap sumur untuk melempar peledak melalui cerobong asap. Summer dan Killan dengan cepat menghadapi serangan ini, namun dengan siasat yang cerdik, Summer telah menyiapkan aliran listrik di atas atapnya. Menggunakan tenaga surya membuat para penyerang kembali gagal. Di sisi lain, Melinda terlihat pergi mencari Killan dengan kondisi yang masih terluka. Dia tetap berjaga di rumah. Pertahanan rumah Summer harus kembali diaktifkan oleh Killan, terutama karena para penyerang mulai beraksi dengan konsep serangan yang terencana dengan baik. Situasi semakin rumit dan perjuangan untuk bertahan harus terus dilakukan. Senapan jarak jauh sudah siap diluncurkan. Meski jendela rumah ini sangat kecil, Killan beraksi dengan lihai, terus memberikan perlawanan dari jendela tersebut untuk melumpuhkan tiap-tiap penyerang. Meskipun pada akhirnya, hal itu tidak berjalan dengan mulus. Seorang penyerang berhasil tembus dan seketika Killan harus berhadapan dengan musuh dari jarak dekat, sementara Summer tetap bermain dari jarak jauh. Hasilnya, mereka berhasil menghabisi tiap-tiap penyerang. Namun ada satu hal yang masih mengganjal, karena pemimpin para penyerang mulai beraksi di akhir-akhir dengan alat pendeteksi logam. Tidak ada satupun perangkap yang mampu mengenai wanita itu. Berjalan santai ke rumah Summer, diikuti oleh pasukan tambahan yang datang secara beramai-ramai. Summer bersama Killan harus menghadapi serbuan di dalam rumah. Awalnya, mereka kesulitan menghadapi gelombang ini, tapi ternyata Killan masih memiliki pertahanan lain, yaitu kayu-kayu tajam dilempar dari dinding. Meskipun tidak besar, kayu-kayu tersebut menjadi perubah permainan. Para penyerang terkejut karena tertembus oleh kayu-kayu tersebut. Namun, wanita itu berhasil menodong Killan yang sedang lengah. Summer harus dihajar bertubi-tubi. Melihat Summer yang terus dihajar, Killan segera menunjukkan satu berangkas kosong. Sementara itu, Melinda didampingi oleh Robbie menyusup melalui ruang bawah tanah. Dengan tindakan diam-diam, mereka siap untuk menyerang pada waktu yang tepat, berhasil melancarkan aksi kejutan ketika saatnya tiba. Situasi semakin kompleks, dan pertempuran untuk pertahanan terus berlanjut. Dari sinilah, Summer bersama Killan berhasil beraksi, dan akhirnya semua penyerang berhasil dikalahkan tanpa ampun. Fokus mereka kali ini hanyalah mempertahankan rumah tersebut. Rasa bahagia dan bangga pun dirasakan setelah berhasil bertahan dari berbagai macam gempuran. Setelah itu, Robbie, Killan, beserta Melinda langsung beranjak untuk pulang. Killan, singkat cerita, turut membuat perangkap di halaman rumahnya dengan berbagai bentuk pertahanan yang dipelajari dari Summer. Bahkan, Killan mendapatkan beberapa senjata yang akan lebih berguna untuk menjaga 4 nyawa mereka. Dengan perangkat dan ilmu yang didapatkan, mereka kini memiliki persiapan yang lebih baik untuk menghadapi situasi yang mungkin datang di masa depan. Keselamatan dan keamanan rumah serta keluarga mereka menjadi prioritas utama, dan semangat bertahan hidup terus menyala di dalam hati mereka. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.